إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ومن له يضلل فلا أشهد أن لا هادي له إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan dan memperkuatkan persaudaraan di dalam Islam merupakan hal yang sangat dianjurkan dan sangat diperintahkan. Bahkan persaudaraan merupakan salah satu pilar yang besar di dalam ajaran Islam. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya kaum mukminin, kaum muslimin itu saling bersaudara. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah, semoga Allah merahmati kalian. Kaum muslimin rahmatullahi Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, ada 3 hal yang beliau lakukan untuk membuat dan membentuk satu masyarakat Islami yang madani. Hal yang pertama yang beliau lakukan, beliau membangun masjid. Masjid beliau yang mulia, Bina Masjidahus Syarif. Beliau mendirikan masjid yang akan menjadi pusat bagi kegiatan umat Islam di Madinah. Pusat bagi umat di mana Rasulullah mengajarkan mereka tentang agama dan semua kegiatan-kegiatan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan, mengadakan satu hajatan, mengadakan musyawarah dalam memecahkan segala bentuk permasalahan kaum muslimin bersama para sahabatnya juga di masjid beliau. Jadi beliau hal pertama yang dilakukan adalah membangun masjidnya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal-hal yang lain, sampai pun Rasulullah sebelum membangun rumahnya, masjid inilah yang pertama kali dibangun oleh beliau. Dan hal yang kedua setelah beliau membangun masjidnya, hal yang kedua yang beliau lakukan adalah al-mu'akhah, yu'akhi bainal muhajirin wal ansar. Rasulullah melakukan apa yang disebut mempersaudarakan kaum muslimin dari kalangan orang-orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah dan orang-orang ansar, para sahabat yang tinggal dan asli orang-orang Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Karena dengan dipersaudarakannya mereka, dengan bersatunya mereka, maka akan terbentuk satu masyarakat yang kuat, satu masyarakat yang damai. Karena itulah betapa pentingnya arti persaudaraan itu di dalam Islam. Kemudian setelah itu hal yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membangun masjidnya, mempersaudarakan kaum muslimin, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Hal lain yang beliau lakukan adalah mengadakan perjanjian dengan orang-orang non-muslim, dengan orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah untuk sama-sama menjaga Madinah. Inilah 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah untuk membangun satu masyarakat yang islami, masyarakat yang madani, masyarakat yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Karena itulah memperkuat persaudaraan di antara kita
merupakan salah satu hal yang diajarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas ibn Malik dalam satu riwayat menyebutkan bahwasannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka kaum Muhajirin dan Ansar yang jumlahnya 50 orang dari kalangan Muhajirin, 50 orang dari kalangan Ansar, itu terjadi di rumah beliau. Ini semua dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena begitu besar arti persaudaraan atau al-ukhuwah di dalam Islam. Kita diperintahkan untuk memperkuat ukhuwah ini. Dan ukhuwah Islamiyah ini, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan serta-merta terbentuk begitu saja. Tetapi ada harus kiat-kiat, ada hal khusus yang harus kita lakukan agar persaudaraan ini menjadi kokoh dan menjadi kuat. Di antara hal-hal tersebut, pertama disebutkan oleh sebagian besar ulama Islam yang mereka ambilkan dari hadis-hadis Rasulullah, dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita saling tolong-menolong, saling membantu di dalam kesusahan saudara kita sesama muslim yang lainnya. Rela untuk menolong, rela untuk membantu kesusahan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain dari kalangan kaum muslimin. Ini adalah faktor utama dari terbentuk dan kuatnya ukhuwah dan persaudaraan di tengah kita kaum muslimin. Di dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mau membela, membantu, menolong seorang muslim di dunia ini, kesusahan dia, permasalahan dia, problematika dia kita bantu, maka apa yang akan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita kaum muslimin? Naffasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan, akan membuka, akan memudahkan kesusahan dia di hari kiamat nanti. Wa man yassara 'ala mu'sirin, dan juga orang-orang yang suka memudahkan orang-orang yang kesusahan atau orang yang sedang berutang. Apabila datang seseorang muslim, saudara kita berhutang kepada kita dan telah jatuh temponya, dia belum bisa membayar. Nah, orang-orang yang suka menangguhkan, memanjangkan waktu, memberikan kesempatan lagi kepada saudara kita yang muslim ini, maka yang akan terjadi, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat nanti. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang suka menutup aib seorang muslim, artinya kesalahan, dosa, aib yang dia lakukan dan dia malu untuk manusia ketahui dan kita ketahui hal itu ada pada dirinya, maka tidak usah kita sebarkan, kita tutup aibnya. Maka apabila seorang muslim melakukan hal itu, kita menutup aibnya, dengan setelah itu kita menasihati dia dengan cara-cara yang baik, maka janji Rasulullah SAW kepada kita kaum muslimin yang suka menutup aib saudaranya dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya tanpa ada orang lain yang mengetahui, maka janji Rasulullah SAW, satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Betapa banyak kaum muslimin yang dia itu mencari-cari aib seorang muslim, mencari-cari kekurangan seorang muslim, dan setelah itu dia menyebarkan aib dan kekurangan itu ke hadapan manusia. Orang seperti ini mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW dengan beliau bersabda, la tatatabba'u awratil muslim, wa man tatabba'a awratil muslim tatabba'allahu awratahu walau kana fi jawfi baitih. Janganlah kalian suka mencari-cari aib dan aurat seorang muslim. Dan barang siapa yang suka mencari-cari aib seorang muslim kemudian dia sebarkan, maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, Allah akan cari aib kekurangan dia, kemudian Allah akan sebarkan aib dan kekurangan itu di hadapan manusia yang lain.
A'udzubillah summa a'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Kemudian penutup hadisnya Nabi SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan terus menolong seorang hamba dengan syarat satu saja, ma kana al-abdu fi auni akhihi. Selama seorang hamba itu mau menolong, mau membantu, mau ringan tangan meringankan kesusahan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia. Ikhwah fillah, saudaraku kaum muslimin muslimat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkataan-perkataan dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama kita terdahulu menjelaskan kepada kita betapa kita berjalan untuk keluar membantu kesusahan seorang muslim, menunaikan hajat saudara kita yang muslim, itu mendapatkan ganjaran dan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib atau sahabat Ali bin Abi Thalib, khalifah Rashidin yang keempat radhiyallahu anhu, beliau pernah bersabda, beliau pernah berkata radhiyallahu anhu, innal jannah latashtaqu ila man sa'a li akhihi muslim fi qada'i hawaijihi. Sesungguhnya sorga itu rindu kepada seorang muslim yang keluar untuk menunaikan hajat dan kebutuhan saudaranya. Dia keluar hanya untuk membantu meringankan hajat dan kesusahan saudaranya. Sorga itu rindu kepada orang-orang seperti ini. Kemudian ada seorang ulama dari kalangan tabi'in, bahkan beliau adalah imamnya para tabi'in. Beliau adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau dalam satu kesempatan pernah keluar menyuruh murid-muridnya untuk keluar membantu seorang yang sedang dalam kesusahan, membutuhkan pertolongan mereka. Maka pesan dari Imam Al-Hasan Al-Basri kepada murid-murid beliau, beliau berkata, idza maraltum bi Thabit al-Bunani fakhudhuhu ma'akum. Jikalau kalian nanti lewat di rumah atau di tempat seorang yang saleh bernama Thabit al-Bunani, maka ajaklah dia bersama kalian. Maka ketika itu keluarlah muridnya berjalan ke tempat itu sambil melewati rumah Thabit al-Bunani. Mereka pun kemudian mengetok rumah Thabit al-Bunani, dan setelah itu mereka berkata kepadanya, wahai Thabit, sesungguhnya guru kami, syekh kami, imam kami Al-Hasan Al-Basri menyuruh engkau untuk keluar bersama kami membantu fulan dalam kesusahan yang sedang dihadapi. Thabit Al-Bunani yang sedang waktu itu ada di musallanya, ada tempat ibadahnya, berada di situ. Beliau menjawab, la astati, ana mu'takifun. Aku tidak bisa, aku sedang melakukan i'tikaf, ibadah kepada Allah di tempat ini. Tidak bisa. Maka mereka pun kembali kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, memberitahukan bahwa Thabit Al-Bunani tidak bisa keluar bersama mereka untuk membantu seorang ini. Kemudian apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Wahai murid-muridku, sampaikanlah salamku kepada Thabit Al-Bunani dan katakan kepada dia, ama ta'lam anna mishyataka fi sa'yika liqada'i hawaiji al-muslim khairun laka min hajjatin ba'dal hajjah. Tidakkah kamu tahu, katakan kepada dia, tidakkah kamu tahu wahai Thabit, sesungguhnya berjalannya engkau untuk keluar membantu hajat, kebutuhan, keperluan, kesusahan saudaramu itu, pahalanya di sisi Allah akan lebih besar daripada engkau haji setelah haji sekalipun. Perkataan ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin muslimat rahmatullahi Allah, betapa besar ganjaran dan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau membantu dan meringankan beban kesusahan saudara-saudara muslimnya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mal, amalan yang paling utama itu idkhalus surur ala qalbi muslim atau idkhalus surur ala muslimin, engkau memasukkan rasa bahagia ke hati seorang muslim. Dengan cara apa misalnya? Kasawta auratahu au ashba'ta ju'atahu au qadaita hawaijahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani.
Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik amalan adalah engkau memasukkan perasaan senang dan bahagia kepada hati seorang muslim. Misalnya, contohnya, engkau memberikan pakaian apabila dia tidak memakai pakaian, apabila dia membutuhkan pakaian. Engkau memberikan dia makanan, menghilangkan rasa laparnya apabila dia membutuhkan hal itu. Dan engkau menghilangkan segala kesusahannya, membantu dia dalam semua kebutuhannya apabila dia membutuhkan hal itu. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Jadi qada'u hawaijil muslim, membantu meringankan beban kesusahan seorang muslim, itu merupakan ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah azakumullahu jami'an. Kita juga mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika mengumpamakan masyarakat Islam. Kaum muslimin ini diumpamakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana satu tubuh. Apabila satu tubuh merasa sakit di satu sisi, di satu sendi, maka seluruh tubuh akan merasakan juga sakit. Efek dari sakit itu, baik itu demam, baik itu panas, baik itu pusing, akan dirasakan oleh semua. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa talatufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu udhun tada'a sairul jasadi bis sahari wal humma." Permisalan seorang muslim dengan muslim yang lain bagikan satu jasad, satu tubuh, satu badan. Apabila satu sendi merasa sakit, maka tubuh ini semua tubuh, satu sendi yang sakit, akan tetapi semua tubuh akan merasakan efek dari pusing dan demamnya. Inilah gambaran keadaan kaum muslimin dengan yang lainnya. Kita ini sebenarnya satu tubuh, saling menopang, saling menguatkan. Sehingga tidak salah juga Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwasanya seorang mukmin ini dia menguatkan seorang muslim yang lain. Seorang mukmin ini kuat dengan keberadaan mukmin yang lain, dengan keberadaan saudara-saudaranya mukmin yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu kal bunyanil wahid, yashuddu ba'dhuhum ba'dha wa syabbaka baina asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, kata Rasulullah, bagaikan satu bangunan yang saling menopang, saling menguatkan, saling mengencangkan antara satu dengan yang lainnya. Dan beliau ketika berkata dan bersabda seperti itu, beliau sambil merapatkan dan menggenggam jari jemarinya, menguatkan jari jemarinya. Seperti inilah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW bagaimana ukhuwah dan persaudaraan di antara kaum muslimin harus dilakukan dengan cara kita saling menguatkan dan saling menolong, membantu kesusahan mukmin yang lainnya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal pertama yang bisa menguatkan ukhuwah di antara kita kaum muslimin. Kemudian hal yang kedua yang dapat pula menguatkan ukhuwah kita supaya persaudaraan dan ukhuwah kita di antara kaum muslimin menjadi kuat adalah islahu dzatil bain, memperbaiki hubungan yang telah rusak di antara kaum muslimin, mendamaikan percekcokan yang terjadi di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak banyak kebaikan yang ada pada pembicaraan yang mereka lakukan kecuali orang-orang yang mengajak kepada hal-hal yang ma'ruf. Kemudian orang-orang yang melakukan islah bainan nas, memperbaiki hubungan antara kaum muslimin. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdal min darajatis siyami was salati was sadaqah." Maukah kalian kaum muslimin aku beritahukan satu amalan yang kedudukannya di hadapan Allah lebih daripada derajat orang-orang yang salat, yang melakukan sedekah dan puasa. Banyakkan para ulama mengatakan bahwasanya maksud dari amalan-amalan tersebut amalan sunnah, puasa sunnah, salat sunnah, dan juga sedekah sunnah. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Amalan yang jauh lebih baik daripada salat sunnah, dari puasa sunnah, daripada sedekah yang sunnah yang tatawwu.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, islahu dzatil bait, memperbaiki hubungan, mendamaikan antara dua kaum muslimin yang bertikai, mendamaikan hubungan mereka, memperbaiki hubungan mereka supaya menjadi kembali akur dan bersaudara kembali. Fa inna fasadal bain hiyal haliqah. Karena sesungguhnya rusaknya hubungan antara kaum muslimin itu adalah penghancur dan pengrusak bagi agama ini, bagi keadaan hubungan kaum muslimin dan agamanya. Haliqah, kata Rasulullah SAW, itu adalah penghancur bagi kaum muslimin itu sendiri. Kemudian ikhwafillah azzakumullah jami'an, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku yang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan mungkin ini yang terakhir, di antara hal-hal yang memperkuat ukhuwah, perkuat persaudaraan kita di antara kaum muslimin selain saling membantu, saling menolong terhadap kesusahan yang kita alami, kemudian mendamaikan antara dua orang yang bertikai, islahu dzatul bain. Yang ketiga yang kita lakukan untuk memperkuat ukhuwah di antara kita adalah mendoakan saudara-saudara kita yang muslimin. Lihat apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u li akhihi al-muslim fi dhahril ghaib illa qala lahu al-malak wa laka bimithlihi." Tidak ada seorang muslim pun yang dia berdoa kebaikan untuk saudara-saudaranya kaum muslimin yang lain, kecuali malaikat yang mendengar doanya itu akan berkata, "Walaka bimithlihi." Dan engkau akan mendapatkan seperti itu juga sebagaimana engkau mendoakan saudaramu. Subhanallah, kita mendoakan saudara kita kebaikan, tetapi yang mendoakan kita untuk mendapatkan kebaikan seperti itu atau bahkan kebaikan yang lebih daripada apa yang kita doakan untuk saudara kita, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim mengajarkan kepada kita untuk terus mendoakan sesama saudara kita yang kaum muslimin mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami." Kita dianjurkan oleh Allah untuk tidak melupakan saudara-saudara kita yang muslimin. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Allah, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang beriman, yang telah mendahului kami dengan keimanan, yang telah terlebih dahulu beriman kepadamu, ya Allah, ampunilah mereka. Dan janganlah engkau taruh di hati kami, jangan engkau jadikan di hati kami ghillal lil ladzina amanu, rasa dengki, rasa benci, rasa hasad. Rabbana innaka ghafurur rahim." Ya Allah, hanya engkaulah yang maha pengasih dan penyayang. Inilah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita saling mendoakan sesama muslim. Ikhwan fillah, kaum muslimin muslimat rahmatillah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengumpamakan satu masyarakat muslim ini bagikan satu jasad, bagikan satu bangunan. Dari situ para ulama mengatakan hadis ini menjelaskan kepada kita fihi haddun ala muawananil muslim wa mulatafatihim ba'dhum li ba'dhin. Di situ ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk sesama kaum muslimin saling membantu, saling menyayangi. Karena Rasulullah mengukamakan kal jasadul wahid, seperti satu jasad. Maka satu jasad tidak akan mungkin bisa berdiri kalau satunya ada yang sakit, ada yang kurang. Inilah gambaran yang indah dari Rasulullah SAW. Kemudian sebagai penutup, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah ini, untuk menerima kekurangan saudara kita. Hal yang keempat sebagai penutup, dalam rangka kita membangun persaudaraan di antara kita kaum muslimin dan memperkuatnya, yaitu dengan kita mau menerima kekurangan orang lain. Atasamu alal akhta, kita bisa menerima kekurangan orang lain karena tidak ada manusia yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama mengatakan, Al-Fudail ibn Iyad, beliau mengatakan, "Man talaba akhan bila aibin sara bila akh,
barang siapa yang mencari seorang saudara, sahabat, kawan yang tanpa celah, tanpa kekurangan, maka kita tidak akan mendapatkannya. Artinya kita harus lapang dada menerima kekurangan dan juga kekurangan-kekurangan yang ada pada saudara-saudara kita yang mukmin, dari sifatnya, dari perkataannya, dari perbuatannya. Salah seorang ulama sebagai penutup mengatakan kepada kita, sesungguhnya seorang mukmin itu selalu membuka pintu maaf bagi saudara-saudaranya, sementara seorang yang munafik, dia akan selalu mencari aib dan kekurangan bagi saudaranya. Mudah-mudahan dengan 4 hal ini, yaitu yang pertama, kita senang untuk menolong dan membantu saudara-saudara kita yang mukmin. Yang kedua, kita terus berusaha mendoakan kebaikan buat mereka. Yang ketiga tadi, kita bisa menerima kekurangan dan kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, keempat, kita sama-sama untuk memperkuat persaudaraan dan ukhuwah di antara kita. Apabila hal-hal itu kita lakukan, insya Allah ukhuwah kita, persaudaraan kita sesama kaum muslimin akan menjadi kuat dan akan menjadi kokoh. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan paparan yang pendek dan singkat ini bisa menggugah dan bisa memberikan kepada kita suatu semangat untuk melakukan apa yang disebut dengan taqwiyatul ukhuwatul islamiyah, memperkuat ukhuwah islamiyah kita dengan hal-hal yang kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.